Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah rekayasa kualitas, pertemuan ketiga, proses desain. Seperti disampaikan sebelumnya, di dunia manufaktur itu penuh dengan eksperimen, terutama di tahapan awal dalam mendesain proses atau produk. Nah, tujuan eksperimen di dunia manufaktur itu adalah untuk meminimasi deviasi atau variasi dari proses. Misalkan kita akan membuat bearing seperti ini. Kita punya gambar teknik, punya spesifikasi, dan punya informasi berkaitan dengan bahan, dengan kekuatan bahannya, dan sebagainya. Maka harus kita pastikan bahwa desain yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian kita lihat lagi dari kacamata siklus hidup produk atau product life cycle dalam perspektif kualitas. Seperti kita ketahui bahwa quality control atau kontrol kualitas itu secara umum bisa dibagi dua bagian besar, yaitu online quality control dan offline quality control. Kita lihat dari yang offline dulu, di mana ada proses desain produk dan desain proses. Di sini itu adalah aktivitas di offline. Dilanjutkan dengan desain proses produksinya, sekali lagi. Kemudian setelah desain produk dan desain prosesnya optimum, dilanjutkan ke dalam proses manufaktur. Dan dilanjutkan dengan konsumen. Ketika quality control dilakukan di tahapan desain produk dan proses, maka ini sekali lagi disebut offline quality control. Taguchi, desain eksperimen, ya, itu ada di bagian offline quality control. Sedangkan yang online quality control, misalkan saja sampling, penerimaan, atau sensor langsung dari produk yang dihasilkan. Tentu saja kembali ke konsep Taguchi, semakin awal kita mendesain produk dan proses, maka semakin baik. Menurut Taguchi, tahapan proses desain itu ada 3 secara umum. Yang pertama adalah desain sistemnya, desain parameter, dan desain toleransi. Mata kuliah ini akan fokus pada tahapan yang kedua, yaitu desain parameter. Desain sistem ini kita anggap selesai karena memang kajiannya sangat luas dan dalam. Dengan desain toleransi nanti sebagian kita singgung. Jadi kira-kira 90% mata kuliah rekayasa kualitas ada di desain parameter. Ini keterangan lebih lanjut tentang tahapan tadi. Di bagian bawah ini tentang keahlian dari engineer. Ya, semakin ke sini itu Anda akan berurusan tentang basic of engineering dan konsep-konsep desain. Dan di tahapan ini sekali lagi ini kerjanya kerja kelompok, ya, tidak individual, kerja tim. Kemudian masuk ke daerah sini, yaitu parameter desain. Ini berkaitan dengan spesifikasinya, ya, targetnya, properties, dan sebagainya. Kalau di sini praktek-praktek berkaitan dengan tool-tool statistik ini digunakan. Ya, nanti misalkan Taguchi Anda akan berkenalan dengan signal to noise ratio misalkan untuk menganalisis. Dan tahapan berikutnya yaitu toleran design. Ini berkaitan dengan toleransi. Nanti sekali lagi kita akan singgung, tapi
tidak terlalu banyak. Oke, kita mulai dari tahapan yang pertama, desain sistem. Ini sekali lagi berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan teknologi yang digunakan, dan selalu membutuhkan pengetahuan yang luas ya, dan sangat detail, teknis. Contoh kita akan, misalkan saja kita membuat mobil sport baru ya, Audi misalkan ini, kita perlu mesin internal combustion atau motor bakar gitu ya, walaupun sekarang trennya ke motor listrik. Maka jelas di sini ahli motor bakar itu sangat diperlukan untuk mendesain sebuah sistem motor bakar atau sistem mobil sport secara keseluruhan. Kemudian desain parameter tahapan yang kedua, ini secara khusus tujuannya adalah untuk mereduksi biaya dan meningkatkan kualitas secara simultan. Jadi menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas secara simultan menggunakan desain eksperimen. Dan ini merupakan bagian utama dalam robust design atau desain kokoh atau metode Takuchi. Sekali lagi ya, mungkin nggak sampai 90% lah, 80 kira-kira begitu ya, topiknya ya ada di desain parameter ini. Kalau kita lihat gambar misalkan ya, ini ilustrasinya, ini berkaitan dengan kualitas yang tinggi ya, meningkatkan kualitas. Biasanya kan kalau kualitas tinggi itu total cost-nya naik, preparation cost-nya naik ya. Nah, bagaimana kita membuat sebuah eksperimen yang menghasilkan optimum level quality-nya tercapai, di mana biayanya seoptimal mungkin ya, karena kalau minimum ya bisa, tapi biasanya kualitasnya tidak baik. Jadi nanti trade-off ini yang akan dicari jalan keluarnya dengan desain eksperimen. Nah, salah satu tahapan yang penting atau tujuan penting tadi, itu adalah bagaimana menentukan parameter-parameter. Nanti kan kita pelajari ya, ini di sini ada parameter misalkan controllable factor, noise factor, ada input respon ya, secara umum ini secara sederhana. Jadi ada input, material tertentu misalkan diproses, menghasilkan produk tertentu, kemudian ada respon, misalkan dimensi. Ada faktor-faktor kontrol, misalkan di proses CNC, kecepatan makan, dan sebagainya. Ada noise factor seperti getaran, dan seterusnya. Ya. Maka pada tahapan desain parameter ini, kita akan menentukan parameter yang kurang sensitif terhadap noise. Ya. Jadi mana faktor yang kurang sensitif terhadap noise. Dan sekaligus nanti kita akan menentukan parameter optimal. Kalau parameternya optimal, kembali ke tujuan ini, maka insya Allah biaya sudah akan terreduksi ya, dan kualitas akan meningkat. Dan yang ketiga, tahapan ketiga, yaitu desain toleransi, itu mengontrol faktor yang berpengaruh terhadap target. Jadi kita hanya mengontrol faktor yang berpengaruh terhadap target saja. Ingat two-step optimization, gambar kurva normal pertama di halaman pertama, di pertemuan pertama ya. Ada kurva yang landai, kemudian kita perkecil variansinya, kemudian kita geser ke target. Nah, desain toleransi ini adalah proses mengontrol faktor yang hanya berpengaruh terhadap target. Atau dengan kata lain, kita mengontrol, menggeser ke arah targetnya. Dan dalam hal ini nanti kita akan mengontrol noise factor pada toleransi yang lebih kecil. Dan di sini juga terjadi proses optimasi trade-off antara kualitas dan biaya. Ada mata kuliah khusus, bisa dikatakan lanjutan atau boleh juga berdampingan
yaitu mata kuliah perancangan toleransi, ya, nama lain desain toleransi, perancangan toleransi, yang ngajar Prof. Cucuk, ya. Di sana dibahas sangat detail bagaimana desain toleransi dilakukan. Ya, jadi memang sih isinya mayoritas modeling matematika, ya, tapi secara prinsip dari model itu kita akan mengoptimasi trade-off antara kualitas dengan biaya. Ini kira-kira gambarannya, ya, mirip yang tadi. Oke, itu 3 tahapan proses desain. Nah, kita masuk lebih dalam ke tahapan yang kedua, yaitu desain parameter. Kita mulai dulu, kita ulang lagi. Kalau tadi kita sudah menyinggung ada kontrol faktor X dan noise faktor Z, maka kita lengkapi pemahaman kita tentang klasifikasi parameter. Yang pertama tadi sudah kita kenal, ya, yaitu kontrol faktor dan noise faktor. Kemudian ada tambahan lagi, ada signal faktor dan scaling faktor. Tadi respon sudah, ya. Ini lambangnya Y, yaitu respon, merupakan fungsi dari X besar, yaitu kontrol faktor, M, signal faktor, Z, noise faktor, dan R, scaling faktor. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari respon, atau quality characteristic, atau karakteristik kualitas. Respon atau karakteristik kualitas ini adalah sesuatu yang melekat pada produk. Sesuatu yang merupakan sifat atau karakteristik, sekali lagi, ya, berkaitan dengan kualitas produk. Tetapi tidak hanya produk saja dalam desain parameter ini, kita juga memperhatikan karakteristik kualitas dari proses. Karena antara produk dan proses itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan tentu saja karakteristik kualitas ini harus sesuai dengan standar, ya, dari produk, proses, dan secara luas lagi adalah sistem yang berrelasi atau sesuai dengan requirement atau customer need atau kebutuhan konsumen. Nah, menurut ini sedikit meluas tentang tipe karakteristik, tapi nanti kita akan kembali ke Taguchi. Ini sekedar pemahaman saja. Menurut ISO 9126-1, quality karakteristik itu bisa atau dilihat dari beberapa macam, yaitu secara fungsional, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Nah, nanti kita akan lebih fokus pada functionality, ya. Jadi yang lain ini tidak dibahas dalam kuliah kita. Jadi karakteristik kualitas yang kita bahas adalah lebih ke functionality, ke fungsinya, ya. Nanti akan kita lihat setelah kita pahami Y, X, Z, dan seterusnya, baru kita berikan contoh secara menyeluruh. Y-nya apa, X-nya apa, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kontrol faktor atau faktor yang dapat dikontrol di dalam sebuah eksperimen. Jadi kita tetapkan nilainya, ya, dan tidak berubah, ya, unchanged throughout the course of the investigation. Jadi tidak berubah selama pengamatan. Jadi kita tetapkan, misalkan 100, ya, maka itu sesuatu yang dapat kita kontrol. Nah, faktor terkontrol ini atau kontrol faktor ini adalah sesuatu yang sangat kuat pengaruhnya terhadap hasil eksperimen. Jadi kita yakin bahwa faktor-faktor ini sangat
berpengaruh terhadap hasil eksperimen. Kemudian yang berikutnya adalah noise factor atau faktor-faktor yang mengganggu. Noise itu bising gitu ya, jadi mengganggu. Nah, ini faktor ini, oh ya, ini kadang-kadang muncul parameter ya. Tadi kan desain parameter. Sebenarnya kita boleh menyebut, walaupun nanti secara khusus sebenarnya bisa beda, tapi secara umum dalam kuliah ini, kalau orang ngomong parameter itu ya bisa ngomong dikaitkan sama saja dengan faktor atau variabel. Ya, walaupun nanti dalam matematika secara khusus itu berbeda. Ya, variabel adalah sesuatu yang mewakili dari himpunan, misalkan X dan sebagainya, ya. Ini sama dengan faktor, dengan parameter itu sifatnya secara umum, termasuk konstanta, ya, itu parameter. Nah, noise factor ini adalah parameter di mana ya dia berpengaruh tapi tidak strong. Ya, influence system variability, jadi berpengaruh terhadap variabilitas sistem, tetapi sukar, mahal, dan mustahil dikontrol. Kita tahu bahwa faktor tertentu itu berpengaruh terhadap sistem, terhadap kualitas produk dan proses. Tapi mahal, susah, dan mustahil dikontrol. Dan di sisi lain pengaruhnya tidak strong. Ya, ini biasanya faktor noise. Ada 3 jenis tipe noise factor yang sekali lagi noise factor ini akan menyebabkan variabilitas proses. Sehingga tadi di awal disebutkan bahwa eksperimen ini tujuannya untuk meminimasi variabilitas proses. Artinya kita akan mencari faktor-faktor yang kurang sensitif terhadap noise factor. Jadi kalau kita memilih faktor yang kurang sensitif terhadap noise factor, maka akan mengakibatkan variabilitasnya kecil, ya, sehingga kualitasnya bagus. Ada 3 tipe noise factor, yaitu external noise, internal noise, dan unit-to-unit noise. Ya, ini beberapa contoh sumber noise factor, ya. Kalau secara pembagian tadi ada eksternal, sekali lagi internal, dan noise to noise. Karena internal, misalkan karena merupakan result of night boring suspension. Jadi misalkan di mesin NC begitu ya, ketika kita ingin memproses sebuah produk dengan diameter tertentu, itu di sekitarnya misalkan ada mesin yang lain yang menghasilkan getaran tertentu sehingga itu berpengaruh terhadap hasilnya, diameternya, yaitu noise. Jadi kita sebut sebagai getarannya misalkan, atau karena cengkraman toolnya kurang kuat sehingga terjadi vibrasi misalkan. Kemudian part to part manufacturing, ini karena faktor yang terjadi enggak kalau dulu di mata kuliah belum Anda ya, di mata kuliah penjaminan mutu itu saya katakan di bagian awal. Dalam manufaktur itu tidak ada satu produk yang identik sesempurna apapun. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat produk dengan diameter 10 mili, tidak mungkin ada produk yang persis sama. Tentu saja kalau ukurannya, kalau diukur skalanya mili ya mungkin sama semua, tapi coba Anda turunkan ke nano, ya. Jangan nano lah, mikro dulu ya, 10⁻⁻3. Itu sudah bervariasi, apalagi kalau kemudian diturunkan lagi ke nano. Jadi tidak ada part dalam manufacturing yang identik. Kemudian karena faktor penggunaan dari konsumen dan tugasnya. Ini saya sering memberikan contoh yang menarik nih tentang customer usage ini. Jadi kalau
sekarang sudah nggak musim ya, bis ada CD-nya, mungkin 1, 2 masih ada lah, pemutar CD. Kalau dulu namanya bis-bis malam itu, salah satu andalannya adalah sepanjang jalan nyetel film dari CD player, ya. Kadang-kadang kalau terguncang itu gambarnya rusak. Nah, itu karena faktor berarti dia tidak robust, tidak bagus, tidak berkualitas, karena kalau kena guncangan rusak. Kemudian external environment seperti cahaya, kemudian suhu dan sebagainya, dan karena faktor umur. Nah, ini kita lihat contoh di proses hardened steel component, jadi pengerasan steel ya, baja. Jadi Anda mungkin masih ingat ya ketika belajar material teknik kemarin, jadi salah satu untuk memperkeras baja adalah di quenching namanya ya. Jadi setelah dibakar, membara, masukkan dengan cepat ke cairan tertentu atau didinginkan secara cepat. Kira-kira prosesnya seperti ini, dibakar kemudian dimasukkan secara cepat. Nah, beberapa faktor yang dapat dikontrol adalah temperatur ya, temperatur pemanasannya, kemudian quenching rate-nya, cooling time-nya mau berapa ya direndamnya, karbon kontennya bisa dari carbon content steel-nya, kemudian CO2 concentration. Dan noise faktornya adalah temperatur di ruangan. Biasanya kalau begini kan ruangannya terbuka, tidak di ruangan ber-AC ya. Karena kan pembakaran kan panas dan sebagainya. Kemudian juga humidity-nya, kelembabannya. Jadi ini contoh ya, respon, kontrol faktor, dan noise faktor. Oke, kita lanjutkan. Faktor yang berikutnya adalah signal faktor. Signal faktor ini berkaitan dengan atau sesuatu yang dapat dikontrol oleh user selama penggunaan. Kita tidak membahas karena signal faktor ini lebih menggambarkan proses yang dinamis pada penggunaan. Dengan yang kita pelajari ya, itu adalah static Taguchi design. Jadi yang kita pelajari di rekayasa desain, kita hanya sampai tahap static Taguchi design. Yang dinamik nanti akan saya bahas sedikit, mungkin satu pertemuan gitu ya, sebagai pengantar saja. Tapi secara umum, yang lain itu adalah di static Taguchi design. Contoh yang paling baik ini untuk menggambarkan signal faktor adalah proses pengereman dan gas ya. Jadi akselerasi dan decelerasi di proses motor atau mobil lah ya. Jadi ketika kita ngegas, maka responnya putaran mesinnya tambah kencang. Begitu kita menekan rem, ya akan mencengkram, kemudian kecepatannya menurun. Nah, ini contoh signal faktor. Signalnya adalah pengeremannya, misalkan. Kalau di sini sistemnya yang digambarkan adalah sistem pengereman. Nah, untuk mendesain seperti ini perlu dieksperimenkan. Nah, prosesnya ini harus ada signal faktor, dicoba dengan berbagai macam, kemudian diolah datanya, ya, sehingga dapat desain yang bagus sesuai dengan kalau nanti dipakai dalam kondisi yang sebenarnya. Ini penjelasan lebih lanjut ya. Jadi ketika engineer ingin desain a brake system ya, sekali lagi itu harus sangat efisien dan sedikit variabel untuk menurunkan kecepatan tertentu ya. Oke. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah scaling factor. Scaling factor ini
untuk skala ya. Jadi layaknya sebuah skala ya untuk menyesuaikan atau makanya disebut sebagai juga sebagai adjustment factor. Nah, faktor ini hanya signifikan pada mu atau min, tetapi tidak signifikan terhadap varians. Jadi sekali lagi, scaling factor adalah faktor yang hanya berpengaruh terhadap min, tidak berpengaruh terhadap varians. Oke, 3 tahapan desain, kemudian kita masuk desain parameter. Kita tadi sudah belajar tentang klasifikasi parameter, ada 4 dengan satu respon ya Y. Kemudian sekarang kita masuk bagaimana cara menentukan faktor. Pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mau bereksperimen misalkan tadi ke hardened steel ya. Berarti kita harus menentukan jumlah faktornya berapa, faktornya apa saja, levelnya berapa, jumlah levelnya berapa, efek jumlah levelnya seperti apa, jangkauan level faktornya seperti apa, kelayakan levelnya seperti apa, pergeseran levelnya seperti apa, dan jangan lupa keamanannya seperti apa. Jadi misalkan tadi kita ingin mengeraskan baja ya, suhu pemanasannya kan kita tahu, suhu levelnya misalkan dari 700 sampai 900 misal derajat Celcius. Jumlah levelnya berapa yang kita pakai? Misalkan setiap 50. Efeknya seperti apa? Semakin tinggi misalkan semakin memperkuat dan seterusnya. Nah, ketika kita menentukan faktor, sebenarnya nanti di tahapan rencana pelaksanaan eksperimen, nanti di pertemuan ke-6 atau ke-7 saya akan memberikan materi itu. Nanti akan lebih detail tahapan-tahapannya ya. Jadi misalkan sebelum menentukan faktor ya sebaiknya kita pakai Seven Tool. Anda sudah belajar ya Seven Tool di pengantar teknik industri ya. Anda pakai diagram sebab akibat atau fishbone diagram ya. Nanti Anda akan tahu misalkan kualitas ini dipengaruhi oleh misalkan berdasarkan 5M ya, oleh man, mesin, metode dan seterusnya. Nah, itu yang akan jadi faktor. Ya. Kemudian dilihat juga dalam buku, textbook, manual kalau itu berkaitan dengan mesin, manual mesinnya. Kemudian jangan lupa juga penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi saya selalu mengatakan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama real sistemnya seperti apa, manual mesinnya seperti apa, dan riset sebelumnya seperti apa. Itu untuk menentukan faktor. Juga level tadi. Ya. Kita juga harus memahami efek faktor yang mungkin terjadi terhadap respon. Itu ada 4 cara umumnya. Yang pertama dia hanya berpengaruh pada min, hanya berpengaruh pada variansi, berpengaruh pada min dan variansi, dan tidak berpengaruh terhadap min dan variansi. Kalau secara visual tuh gambarnya seperti ini. Dia hanya berpengaruh terhadap min. Dia akan mengalami pergeseran kanan kiri gitu ya dari target, tapi variansinya sama. Kemudian dia berpengaruh terhadap variansi. Dia nggak bergeser kanan kiri, tetapi kelandaian dari kurvanya berubah.
Dan yang umum, yang sering terjadi adalah berpengaruh terhadap min dan variansi. Dia bergeser ke kanan kiri dan juga kelandiannya berubah. Dan yang terakhir tidak berpengaruh terhadap min dan variansi. Jadi dia diubah-ubah tetap saja variansinya sama. Sekali lagi walaupun pasti terjadi pergeseran perubahan sedikit tetapi tidak signifikan. Jadi maksudnya begitu. Tidak berpengaruhnya maksudnya secara signifikan. Nah, untuk melihat fenomena tadi, fenomena pergeseran atau pengaruh faktor terhadap rata-rata dan variansi, Taguchi memperkenalkan konsep robustness atau prinsip kekokohan. Maka metode ini juga sering disebut sebagai robust engineering, ya, atau robust design, ya. Jadi desain yang robust. Tadi prinsipnya, ya, kembali ke bagian awal tadi, mereduksi loss dengan cara memperhatikan faktor terkontrol sehingga produk tidak sensitif terhadap noise factor. Kalau kita kembali ke quality loss function-nya Taguchi, ini untuk multiple product, ya, untuk nominal the best, ya, jadi semakin mendekati target semakin baik, itu rumus loss function-nya, quality loss function-nya adalah apa? Dalam kurung sigma kuadrat ditambah y coret minus m kuadrat. Kalau kita perhatikan di fungsi ini, kita lihat dari analisis secara matematika, rumusnya, K kita ingat berkaitan dengan komponen biaya, koefisien biaya. Biasanya agak sulit dilakukan pengurangan, kecuali mungkin biaya tenaga kerja dari misalkan dari negara maju dipindah ke negara berkembang, dan itu sudah banyak dilakukan oleh banyak perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah variansi atau sigma. Ini juga cukup susah ya, karena mengecilkan variansi ini biasanya berkaitan dengan teknologi. Ya. Dan yang ketiga adalah selisih Y coret minus M. Ya. Ini yang mudah dilakukan, yaitu melalui penyesuaian dengan desain eksperimen. Ini ilustrasi bias, ya. Jadi M dan Y coret. Dulu di pertemuan sebelumnya juga sudah, ya. Jadi memperkecil dan memperkecil variansi dan memperkecil bias. Nah, prinsip kekokohan itu ada 4. Ya. Atau untuk menerapkannya itu ada 4 cara umum dalam mereduksi loss, ya. Yaitu screening produk yang gagal, jadi produk-produk gagal dibuang, dan ini tidak bagus, ya, seperti TV-nya Amerika. Menghilangkan penyebab variansi, ini tidak mudah. Menyempitkan toleransi, ini berkaitan teknologi, dan yang keempat, mengaplikasikan desain kokoh atau robust design atau desain eksperimen. Nah, ini yang kita pilih. Ya, jadi sekali lagi mata kuliah kita itu ada di nomor 4. Contoh ya, nih terakhir, ini sudah 30 sekian menit. Contoh desain parameter. Ini di buku klasik ya, di mana-mana ada. Jadi Ina-Seito Tile Experiment. Jadi ini problem klasik tahun 1950, di mana teknologi pembuatan tile atau keramik itu belum maju seperti saat ini. Ya, saat itu ditemukan di Ina-Seito ini di Jepang, itu 50% itu keluar dari spesifikasi, lebih. Ya. Nah, problemnya sebenarnya ada di dapur pembakarannya, di kilnnya.
Kalau untuk mendesain kiln itu ekspensif, mahal tadi ya, untuk menurunkan cacatnya atau menurunkan variansinya itu mahal, perlu teknologi. Kalau gitu kita buat saja, kita optimalkan dengan desain eksperimen atau parameter desain atau desain kokoh. Kemudian diskusi para engineer-nya atau para pembuatnya sehingga ditemukan 8 faktor. Ada lime content, granularity, agalmo, agalmatolit, dan seterusnya. Kemudian eksperimen ini dilakukan dalam 2 level, level 1 dan level 2. Itu nilai-nilainya. Jadi tadi ya menentukan jangkauan level, ini hanya 2 level. Ada yang nanti satu faktor yang bisa sampai 10 level misalkan. Nilainya berapa, minimum berapa, maksimum berapa. Tidak harus level 1 yang lebih rendah ya. Tergantung bagaimana kita memilih atau melihat. Gunakan orthogonal array. Nah, ini kita akan belajar pekan depan ya, matriks eksperimen. Kita untuk sementara kita terima orthogonal array yang kita pakai adalah L8 2/7. Ini matriks eksperimennya dan hasilnya sekaligus ya. Jadi ini 1 1 1, kemudian ini yang dia 1 2 2 1 dan sebagainya. Ini faktornya A B C D F G, ini levelnya. Ya, jadi ini ada 8 eksperimen. Di running eksperimen pertama dari 100 produk dilihat yang cacat berapa? 16. Eksperimen ke-6 misalkan, ini yang cacat 68. Ya. Nah, hasil eksperimennya diolah. Nanti pekan depan insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Dicari rata-ratanya secara keseluruhan, jadi ini dijumlah saja, dicari rata-rata, ya. Dijadikan persen, kemudian A1 berarti yang A-nya 1 ini, berarti 16, 17, 12 tambah 6 dibagi, ya, 4, ketemu, A2, ketemu. Dan seterusnya dicari untuk B1, B2, C1, C2, dan seterusnya. Ini ketemu ya. Ini A1, B1, C1, dan seterusnya. Ini G2. Dihitung perbedaannya antara level 1 level 2, perbedaan itu positif ya, jadi mutlak. Misalkan level 1 kurang level 2 mutlak, atau sebaliknya nilainya positif. Kemudian dicari yang terbesar sampai yang terkecil, diberi ranking. Ini yang terbesar misalkan A perbedaannya 22,75. Kemudian dilanjutkan F 21,25. Kemudian supaya mudah melihat secara visual kita gambar dalam respon graph. Ya. Kalau dilihat dari respon graph ini ya A, B, C dan seterusnya, itu maka semakin lebar jangkauannya dan semakin curam itu akan semakin berpengaruh. Mudahnya dalam contoh ini untuk memilih faktornya ini diurut ya. Tadi berdasarkan ranking tadi kan A, F dan seterusnya. Level mana yang dipilih, maka level yang cacatnya itu lebih kecil. Misalkan A1 ya, kita lihat A1. A1 itu 12,75%, sedangkan A2 35. Maka yang lebih kecil cacatnya adalah A1, pilih A1. F misalkan, ini ranking 2. 13 dan 34, tentu saja pilih F1. Ya. Jadi ini dipilih A1, F1, G2, dan seterusnya. Kemudian kita prediksi, misalkan ini hanya dimasukkan untuk 3 faktor utama, ya, jadi yang paling berpengaruh. Nanti ada metode pooling, jadi menghilangkan faktor-faktor yang kurang berpengaruh. Ini kalau dihitung ada masukan, ini hasilnya harusnya bukan minus ya, ini 6,75. Ya. Jadi bayangkan kalau
dengan eksperimen sederhana begini, kemudian dipilih condition optimumnya seperti ini, campuran bahan dan prosesnya, maka dihasilkan rata-rata cacat itu hanya 6%, 6,75% dari yang tadi sebelumnya di atas 50%. Sebuah penurunan cacat yang luar biasa. Ya, sehingga di sini disebutkan robust design to minimizing the effect of the cause of variant without eliminating the cause. Tanpa menghilangkan field-nya yang perlu diredesain. Nah, C ini ada berkaitan dengan nanti analisis lebih lanjut, memang kita harus tahu sistemnya ya. C misalkan tadi C itu berkaitan dengan kita lihat adalah agalmatolit itu level 143 dan level 253. Tadi yang berpengaruh sebenarnya yang bagus itu kan level 2, 23 ya. Tapi karena harganya mahal, maka pilih saja nanti tetap C1. Dia mempunyai efek yang kecil tapi mahal. Sudah pilih saja C1. Dia tidak berpengaruh, Pak. Bahkan ranking terakhir ya pengaruhnya. Kira-kira begitu sebagai gambaran proses desain parameter. Ini diskusi, silakan nanti dikerjakan ya. Seperti biasa, nanti akan saya kirim di grup WA. Ini beberapa link kalau ingin belajar lebih lanjut. Demikian materi kita, udah 40 menit ya. Kita lanjutkan pekan depan materi eksperimen. Tadi bagaimana cara memilih orthogonal array-nya. Kemudian tadi belum ada interaksi faktor, bagaimana kalau ada interaksi faktor, dan bagaimana memilih karakteristik kualitas. Ya, demikian yang saya sampaikan. Insya Allah sekali lagi kita lanjutkan pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.